Ini diminta untuk mengurutkan, ada pecahan desimal, kemudian pecahan campuran sama pecahan biasa. Nah, kamu itu disuruh mengurutkan dari pecahan yang terkecil sampai pecahan yang terbesar. Oke. Gimana Kak cara cepatnya? Kamu bisa merubah semuanya ke dalam bentuk desimal ya, teman-teman, biar gampang melakukan operasi itu tadi, terkecil sampai yang terbesar. Dosen Kak, wow, aku takut nih dilihat sama dosen. Dilihat sama dosen. Oke. Gini ya teman-teman, kalau yang udah desimal itu kamu tuliskan aja 0,65 itu udah selesai berarti. Kemudian yang lainnya Kak dirubah dulu dalam bentuk desimal. Iya, itu paling gampang. Trik paling gampang kamu rubah dulu ke dalam bentuk desimal. Coba ini perhatikan, aku punya 1/3/4. Teman-temanku sekalian perlu diperhatikan kalau 3/4 itu bentuk istimewa. Sudah seharusnya kalian hafal bentuk desimalnya. Ini aku tuliskan ya. Jadi kalau 1/4 itu sama dengan 0,25. Ngerti ya teman-teman? Kalau 2/4 Kak berapa? 2/4 itu artinya setengah atau 1/2. Artinya juga 0,5 atau 0,50. Kemudian di situ ada 3/4 Kak. 3/4 itu berapa? 0,75. Ini merupakan bentuk-bentuk pecahan istimewa ketika dirubah ke dalam bentuk desimal. Maka alangkah baiknya kalau kalian sudah hafal sama bentuk seperti ini. Yang ini loh, 1/3/4. Artinya kalau dia itu 1/3/4, maka kalau dia 1/3/4 maka sama dengan 1,75. Paham ya? Jadi ini 1,75. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Ini bisa kalian screenshot, bisa kalian tulis dan harus kalian hafalkan karena ini bentuk istimewa, sering sekali keluar. Entah itu di soal berhitungnya, soal ceritanya atau soal angka dalam soal logika angka. Pasti ini akan sering sekali keluar karena angka-angkanya adalah angka-angka istimewa. Paham ya? Kemudian 80% Kak, ini aku kasih tanda panah dulu bahwa dia ini adalah bentuk lain dari 1/3/4. Kenapa nggak dirubah ke pecahan biasa? Karena akan lebih sulit kalau menghitung ke pecahan biasa. Kamu kan harus menghitung, kamu kan harus menyamakan penyebutnya dulu yang bagian bawah. Daripada nanti kelamaan, mending dirubah ke dalam bentuk desimal aja ya. Kemudian Kak 80%. 80% itu kalau persen artinya per 100 teman-teman. 80/100 itu sama dengan 0,80. Paham ya? Kalau ada angka per 100 dan 100 itu mengandung dua angka 0, berarti kalau mau dirubah menjadi desimal, komanya mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah dari 0 sama 8. Artinya dia 0,80. Itu ini adalah bentuk lain dari 80% gitu ya. Ada lagi nggak Kak tambahan angka istimewa? Oh nanti ya aku sebutkan lagi. Itu 5/8. 5/8 angka istimewa nggak? Sebenarnya nggak istimewa banget, cuman dia sering keluar, makanya kamu wajib hafal ya. 5/8 itu 625 ya enggak sih? Coba kita hitung. Pakai apa Kak hitungnya? Pakai metode aku kayak gini. 5/8. Sebenarnya aku pengen rubah dulu pecahannya jadi per 100. 8 untuk bisa menjadi 100 itu 8-nya harus dikalikan sama 12,5. Paham ya? Kalau 8 sendiri itu dikalikan sama 12,5 artinya yang atas si angka 5 itu juga kamu kalikan sama 12,5. Jadi 12,5 kali 5 berapa Kak? 62,5. Per 100 artinya 0,625. Paham ya teman-temanku sekalian ya? Jadi 0,625 itu sama dengan 5/8. Oke, kalau sudah seperti ini berarti tugas kalian langsung diurutkan aja dari yang terkecil sama yang terbesar. Kak Ciki Chops 0,65 berarti bisa 65/100, betul? Atau 65%, betul banget ya, pinter kamu. Udah, ini urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama diperhatikan apa? Nolnya, angka yang di depan. Oh ternyata ini ada angka 1. Sudah otomatis 1,75 ini pasti yang terbesar. Atau 1/3/4 pasti ada di terakhir. Tuh, udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi pasti jawabannya adalah 1/3/4. Karena dia yang terbesar, dia pasti ada yang terakhir. Karena kan dia diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti 1/3/4 pasti ada di belakang. Paham ya teman-teman ya? 12,5 dapat dari mana Kak? Saya pengen
8-nya ini berubah jadi 100 ya. Jadi berawal dari saya pengen berubah jadi 100, makanya saya kalikan sama 12,5. Paham ya? Cara menentukannya seperti itu. Awalnya saya pengen jadi per 100, biar apa? Biar bisa dirubah jadi desimal secara gampang. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau aku pengen jadi 1000 boleh. 1000 berarti ini bukan 12,5 tapi 125 gitu ya Kak Randinata ya. Udah ketemu nih. Kalau yang paling besar itu adalah 1/3/4 atau 1,75. Udah dikip. Nah, selanjutnya kita punya 3 angka 0,65, 0,80 sama 0,625. Yang paling kecil yang mana? Cara menentukan yang paling kecil yang mana, Kak? Gimana caranya? Kamu perhatikan satu angka di belakang koma. Angka 6, angka 8 sama angka 6. Yang paling kecil yang mana? Oh, angka 6. Berarti yang paling kecil 0,6, betul. Lah, gimana 0,65 atau 0,625 yang paling kecil? Kamu perhatikan angka keduanya. Ini ada angka 2, ini ada angka 5. Berarti yang lebih kecil yang mana? Yang ini yang lebih kecil. Jadi urutan pertamanya yang ini. Kak, kenapa kok bukan 0,5 yang lebih kecil? Kan 0,5 hanya 2 digit. Ya karena 0,5 itu bisa saya lanjutkan jadi 0,650. Coba sekarang kecil mana? 0,650 sama 0,625. Kecil 0,625 kan? Betul ya? Yang paling banyak komanya yang paling kecil. Enggak, belum tentu. Cuman karena ini angka 2 dan ini angka 5, lebih kecil angka 2 daripada angka 5. Paham ya? Jadi urutan pertama adalah 0,625, artinya 5/8. Oh, yang ini berarti udah ketahuan. Kemudian 0,65, baru yang terakhir 80%. Jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Hati-hati sama soal seperti ini. Ini pasti keluar. Saya bisa pastikan dia pasti keluar. Entah itu di tes CPNS, BUMN maupun kedinasan. Makanya aku sampaikan ke kalian hati-hati sama soal yang seperti ini. Boleh di screenshot silakan. Dan jangan lupa kalian hafalkan kode-kode istimewa seperti ini ya. Kalian hafalkan angka-angka istimewa. Kalau 5/8 dibagi biasa aja bisa kan Kak? Boleh. Kalau kamu mau bagi pakai porogapit boleh banget ya. Oke teman-teman, tap-tap layarnya dong sampai 12K biar aku makin semangat ngejelasin soal berhitung ini kepada kalian ya. Ini dicatat boleh, dicoret-coret bukunya, yang udah punya buku drilling boleh. Kalau mau di screenshot juga boleh, terserah suka-suka kalian. Buat teman-teman yang baru banget pengen belajar CPNS, ini aku ada satu buku yang aku rekomendasikan kepada kalian. Bukunya sudah bestseller ya. Dan kenapa aku rekomendasikan? Karena bukunya sudah pasti FR soal asli dengan jumlah latihan soal yang sangat banyak. Ini akan mempermudah pengetahuan kalian dalam mengetahui bagaimana tes CPNS sebenarnya. Aku mau jelaskan ke kalian yang baru gabung ya. Jadi yang aku pegang ini namanya buku drilling tembus CPNS ya. Pastikan kalau kalian itu lagi mencari buku CPNS dan kedinasan, pastikan sudah ada logo FR soal asli. Artinya materi dan soal yang ada di dalam buku ini itu sudah sesuai dan sudah diambilkan sama tes CPNS tahun-tahun sebelumnya. Artinya kamu dapat gambaran tuh, ternyata soal yang keluar pada tes CPNS seperti ini loh. Nasionalisme dan integritasnya itu soalnya seperti ini. Kalau dia high order thinking skill, kalau dia itu sudah diminta untuk berpikir tingkat tinggi, itu soalnya konteksnya seperti ini. TIU-nya, soal ceritanya begini. Aku bukakan daftar isinya ya teman-teman ya. Jadi ada TWK, ada TIU, ada TKP. TWK-nya ada 5 subbab, kemudian TIU-nya ada beberapa subbab. Nah, ini masing-masing 40 latihan soal. Kalau di buku lain bisa jadi kamu tidak menemukan soal yang sampai sebanyak ini. 40 latihan soal. TIU-nya juga gitu, betul. TIU-nya analogi 40 latihan soal, silogismenya 40 latihan soal, berhitung deret angka sampai perbandingan kuantitatif dan soal cerita. Masing-masing 40 latihan soal. Ya, jadi teman-teman ini sudah lengkap, sudah sama pembahasannya juga gitu. Kalau mau CO buruan, mumpung masih ada promonya juga teman-teman. Kita lanjut ya ke soal nomor 52. Oh 32. Kita lanjut ke soal nomor 32. Yuk, ini ada soal gampang banget nih. Kalau misalkan aku kerjakan pakai cara cepat bisa Kak? Bisa banget nih soal nomor 32. Caranya gimana? Kamu hanya perlu menghitung angka yang di bagian belakang ya. Angka bagian
Belakang angka apa aja? Angka 5, angka 0, sama angka 2 ya teman-teman ya. Jadi soal nomor 32 tuh, angka 5 ditambah 0 itu 5, dikurangi 2 sama dengan 3. Kalian cukup pilih angka yang paling belakangnya angka 3. Udah selesai. Waktu kalian hemat, bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Soal nomor 29 sama 30. Hei, kamu dari mana aja? Kamu keluar masuk deh. 29 tadi di mana coba? 29 sama 30 tuh. Aku lupa naruhnya di mana. Oh, 30 tuh nggak pakai. Oh, ternyata 29 sama 30 nggak pakai kertas. Dia aku coret-coret di sini. Oke, udah di screenshot. Udah ya. 28 Kak, boleh 28. 28 aku catat. Nih, faktor persekutuan terbesar. 29 cara cepat iya. 28 ini 28 silakan kalau mau di screenshot. Ini 29-nya. Oke. 30 gimana? 30 ini. Dia aku pakai cara cepat. Kan 8 kuadrat itu aku nggak menghitung 18 kuadrat ya. Yang aku hitung adalah 8 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64. 4-nya aku tulis. Nah, 23 itu aku nggak hitung 23 tapi 3 kuadrat, hasilnya 9. Boleh dijelasin nomor 28 apa? Kamu dari mana aja Kak Manda? Kamu keluar masuk sih. Nomor 28 tuh soalnya soal FPB ya. Jadi kamu bisa bagi semua bilangan ini menggunakan bilangan prima. Oke? Kamu pilih dari bilangan terkecil yang mampu membagi ketiga bilangan ini secara rata. Maksudnya secara bisa menjadi bilangan bulat. Kamu jadikan itu FPB-nya. Paham ya? Sabtu Minggu nggak? Live nggak Kak? Live lah. Kemarin Sabtu Minggu saya full live. Hanya saja tadi malam, Minggu malam itu saya nggak live. 32 cuma lihat angka belakang terus dijumlah. Apa itu jawaban tepat Bu? Insya Allah ya. Karena di pilihan jawaban yang nomor 32 itu tidak ada angka lain selain angka itu. Jadi misalkan nih, kamu ya nomor 32 ini kan 5, kamu jumlahkan sama 0 hasilnya 5, kemudian kamu kurangi sama 2 sama dengan 3. Nah kamu lihat di bilangan yang terakhir, angka terakhir, angkanya yang 3 mana? Hanya angka D, hanya bilangan D kan? Udah pasti itu jawabannya adalah D. Oke, pasti jawabannya D. Kecuali kalau angka 3-nya itu ada banyak, kamu bisa menghitung secara manual. Jadwal live-nya jam berapa aja? Jam 5 sampai jam 7 pagi, siangnya jam 10 sampai jam 12 siang, malamnya jam 8 malam. Kalau pagi-pagi gini lagi siap-siap kerja, iya, nanti kamu bisa ikutin live aku jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 12 ya. Apalagi ini hari Senin, banyak yang siap-siap kerja ya. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 33. 31 ulangi Kak. Waduh, 31 itu panjang kali lebar. Kamu dari mana aja? Kamu boleh screenshot deh. Soal nomor 31 itu adalah soal mengurutkan pecahan. Boleh kalau mau di screenshot, boleh banget. Yuk. Udah? Oke, aku lanjut ke soal nomor 33 ya. Jadwal live-nya kapan aja? Jam 5 sampai jam 7, jam 10 sampai jam 12, sama malamnya jam 8. Soal nomor 33. Ini ada 64. Oke, 64 dikali 21. Kemudian dibagi sama 16. Coba kamu bagi dulu 64 bagi 16. Kak, itu bukunya halaman berapa? Halaman 187. 64 bagi 16 itu hasilnya sama dengan 4. 4 kali 21 sama dengan 84. Ini hitung cepat aja udah bisa ya teman-teman ya. Hasilnya 84. Cara cepat bisa Kak, nomor 33 itu udah paling cepat karena angkanya simple. Angkanya simple, kamu nggak perlu macam-macam untuk menghitungnya. Oke, nah ini nih yang aku sarankan, kamu harus dan wajib hafal bilangan pangkat 2. Kenapa Kak? Jadi kalau ada soal ini, kamu bisa cepat menjawabnya. 8 kuadrat itu 64, ditambah 12 kuadrat itu 144, dikurangi 15 kuadrat itu 225. Sudah.
ya. Kalau kamu tanya ke aku cara cepetnya, nggak ada, udah nih paling cepet, karena kan ini basic teman-teman. Makanya aku selalu bilang ke kalian, tolong dihafalkan itu bilangan pangkat 2 dari angka 1 sampai angka 15 aja. Insya Allah nanti kalau ada soal-soal keluar seperti ini, kamu bisa menjawabnya secara cepet. Kak, itu pakai buku apa? Buku Drilling Tembus CPNS ya, yang ada di etalase nomor 1, buku bestseller yang selalu saya pakai ya. Oke, 64 ditambah 144 itu sama dengan berapa teman-teman? 208 ya. Kemudian kamu kurangkan 225. Pasti hasilnya negatif. Negatif berapa Kak? Negatif 17. Paham ya? Jadi jawabannya adalah D. Oke, kok C sih? Jawabannya D sayang. Jawabannya D ya. Coba kamu hitung lagi. Jawabannya adalah D. Yuk, sudah. Nomor gampang ya Kak, 8 kuadrat kenapa enggak 16 Kak? Lah 16 kan 8 dikali 2, 8 kuadrat kan artinya 8 kali 8. Paham ya Kak? Halo, hati-hati Kak pas pampres. Kamu pas pampres beneran apa enggak? Kak, kalau soal P3K kesehatan dan jurusan lain sama Kak soalnya beda. Oke, jadi untuk P3K itu cenderung soalnya lebih mudah karena kan sudah langsung ke SKB atau pilihan formasi yang kamu pilih. Beda ya kakak. Tapi kalau kamu pengen memperkuat hitungan kamu, boleh banget kamu ikut live aku. Ini yang kebetulan yang aku bahas adalah soal berhitung. Kak, buku latihan soalnya nggak ada di keranjang lagi. Oh iya, yang lain masih ada nggak? Bukunya masih ada di keranjang nggak? Kayaknya masih ada deh. Kamu coba refresh dulu dah Kak Korbafu. Coba di refresh dulu. 8 kuadrat itu 8 kali 8. Betul, betul lah. Kamu jangan ngarang. Masa 8 kuadrat itu 8 kali 2? Salah lah. Oh masih iya. Di refresh dulu Kak Korbafu. Aku mau lanjut soal nomor 35 ya. Soal nomor 35. Jadi 2,5% itu artinya 2,5 per 100. Gitu ya teman-teman. Kemudian dikalikan sama 2000. Drilling BUMN masih Kak, tapi buku masker tidak ada. Oh, buku master memang nggak saya sematkan. Drilling aja yang saya sematkan pagi ini. Buku masternya tidak ada promo soalnya. Ini kalau ada promo aku sematkan lagi ya. Oke. Nah, ini yang dikerjakan dulu adalah perkalian teman-teman. Kalau ada 00 seperti ini kamu bisa coret kok. Yang atas coret nolnya 2, yang bawah coret nolnya 2. Artinya apa? Artinya tinggal 2,5 dikali sama 20, paham ya? Ditambah sama 46. Nah, sementara 2,5 dikali 20 itu hasilnya 50. Ditambah 46 hasilnya adalah 96. Gampang ya teman-teman ya. Jadi aku bisa simpulkan dari soal nomor 33, 34, 35 ini merupakan kategori soal berhitung basic yang cukup gampang dikerjakan, ya enggak sih? Jadi kamu menghitung pembagian dengan angka yang kecil, kamu bisa menghitung kuadrat dengan angka yang cukup kecil ya kan, sampai 15. Kemudian nomor 35 juga dari persen. Makanya aku bilang buku ini cocok banget buat pemula maupun buat yang pengen membenarkan basicnya dan latihan soal yang sesuai FR soal asli. Disajikan dari soal yang mudah, soal yang sedang sampai soal yang sulit. Itu memperbaiki basic kamu dulu. Kalau pengetahuan kamu tentang tes CPNS itu sudah benar, kamu bisa lanjutkan pakai buku apapun yang lain boleh ya. Cara hitung koma gimana Kak? Bisa, gampang banget. Gampang banget. Ini 2,5 dikali 20 itu kamu bisa pakai cara ini ya teman-teman. Jadi kan ini 2,5. Kemudian dikali 20. Kamu bisa tambahkan nolnya. Jadi ini bisa mundur 1, ini juga harus mundur 1 dong. Jadi 2,5-nya mundur 1 jadi 25. Oh kebanyakan ya. Kemudian 20-nya jadi 200 dong. Oh kebanyakan. I'm sorry. Ya gimana ya? Gini aja. 2,5 kali 2 gitu aja. Udah gitu aja. Wes ya. 2,5 kali 2 kan 5. Terus di belakangnya ini ada 01. Berarti hasilnya 50. Paham ya? Hapus koma dan 0 Kak. Ya nggak bisa dong. Hapus koma dan 0 nggak bisa dong, nggak linear. Kamu bisa hitung 2,5 kali 2 aja, hasilnya kan 5 tuh. Nah nanti kamu tambahin nolnya ke sampingnya. Paham ya? Ya paham ya teman-teman ya. Jadi nanti 2,5 tuh bisa jadi
25 kali 2 50 sama, atau 2,5 kali 2 itu hasilnya 5 ditambahin 01. 2,5 kali 2 nggak tahu ngerjainnya, siapa itu? Walah. Diperbaiki dulu ya, diperbaiki dulu. Yuk, nomor 36. Di nomor 36 ada 87 ditambah negatif 39 dikurangi 25. Hayo teman-teman, hati-hati ya. Kalau ada positif atau plus kemudian bertemu sama negatif atau min, itu artinya 87 dikurangi 39 dikurangi 25. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi 87 kamu kurangi dulu sama 39, kalau sudah kamu kurangi sama 25. Berapa tuh hasilnya? 23. Ya, aku percaya sama kamu. Dah, pinter banget menghitungnya. Nah, tadi yang tanya soal yang sejenis, tadi kan soalnya di soal nomor 31 udah muncul. Sekarang muncul lagi di soal nomor 37. Yuk, kita benerin lagi basic kita di bidang pengurutan bilangan desimal sama pecahan. Yuk, semangat yuk. Aku ajarin kamu lagi. Kamu jangan keluar masuk ya. Jadi nanti biar nggak minta dijelaskan ulang. Kasihan teman-temannya yang udah nungguin. 31 mau screenshot? Boleh. 31 screenshot dulu. Nanti aku jelaskan nomor 37. Itu soalnya sama. Soalnya apa? Similar, artinya sama. Oke. Kak mau lihat contoh soal TWK. Oke, bentar. Aku kerjain nomor 27 lah, 37 dulu. Nanti aku akan lihatkan soal TWK. Apa sekarang aja ya? Sekarang aja aku lihatkan soal TWK. Nih, banyak yang spill buku ya teman-teman. Jadi buku yang saya pakai ini adalah buku Drilling Tembus CPNS ya. Buat teman-teman yang baru mau tes CPNS, silakan kamu cari buku yang sudah ada tanda FR soal asli. Artinya apa? Materi sama soal yang ada di dalam buku ini disesuaikan sama soal SKD CPNS tahun-tahun sebelumnya. Kalau kamu tanya daftar isinya seperti apa? Daftar isinya seperti ini. Jadi intinya adalah soal yang ada di dalam sini itu masing-masing latihan soal ada 40 latihan soal. Paham ya? Jadi disajikan secara sistematis mulai dari soal yang mudah, sedang sampai soal yang sulit.